ayatnya ya. Aku inget-inget tuh kayaknya ada satu ayat yang memberitakan kelahiran Tuhan Yesus. Sebentar, kayaknya ada di kitab Mika deh, kitab Mika. Sebentar, aku cari kitab Mika. Mika tuh agak belakang, Mika. Kayaknya Mika berapa ya? Nah, ini kayaknya nih. Mika 5 apa ya? Iya ini, Mika 5, betul. Yes, ketemu. Maaf adik-adik. Ini aku lagi nyari ayat di Alkitab yang tentang nubuat kelahiran Tuhan Yesus. Udah ketemu nih. Ada di Mika 5 ayat 1. Aku bacakan ya buat teman-teman semua ya. Ini begini firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu tadi yang ku cari, Mika 5 ayat 1 adik-adik. Ini ayatnya menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus? Iya. Oh iya, minggu lalu kita sudah memperingati kelahiran Tuhan Yesus ya bersama teman-teman semua ya. Tanggal 19 minggu lalu. Iya. Pada ikut kan minggu lalu? Seru ya. Bener-bener seru. Senang aku. Oh, dan kemarin tuh tanggal 25 Desember kan? Kita memperingati apa? Iya, betul. Kita memperingati Natal. Natal kita peringati sebagai kelahiran Tuhan Yesus ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mau lahir buat kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah adik-adik, sekarang kita mau pujikan satu lagu. Yuk, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita pujikan lagu Kita Surga Bergema. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Teman-teman, mari kita minta pimpinan Tuhan supaya ibadah pada minggu pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Yuk kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk minggu pagi ini. Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur kami, dan pada pagi ini kami merasakan kesehatan yang dari Tuhan.
Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Dan kami hari ini akan beribadah. Tolong Tuhan berkati ibadah kami. Tuhan sertai supaya bisa berjalan dengan baik dan kami boleh mendapat berkat atas firman-firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Bapak, kami juga ingat teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung dalam ibadah minggu pagi ini. Tolong Tuhan segerakan mereka supaya bisa bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah pada minggu pagi ini. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, Natal sudah kita lewati. Minggu lalu kita sudah merayakan Natal dan kemarin kita tanggal 25 merayakan Natal. Walaupun dalam pandemi COVID kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi kita tetap harus bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah hadir untuk kita. Tuhan sudah menebus dosa kita dan Tuhan mau supaya kita juga membagikan sukacita untuk semua orang. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama memujikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan kali ini akan didasari oleh 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk mengiringi lagu persembahan, mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Adik-adik, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan sukacita yang telah kami terima. Kami ingin mempersembahkan sedikit dari pemberian-Mu. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar menjadi berkat dan kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Apabila sebentar kami ingin mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Rahwono, berkatilah agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 46 sampai dengan 52. Ya, Pak Agus akan bacakan untuk adik-adik menyimak pada Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama.
sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat yang ke-52 kita baca sama-sama ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, pada minggu pagi hari ini tema kita adalah dikasihi Allah dan sesama. Wah, kemarin kita semua merayakan Natal ya. Nah, ini masih dalam suasana Natal ya adik-adik. Pak Agus ingin menyampaikan selamat hari Natal bagi adik-adik semua. Semoga damai sejahtera Tuhan bersama dengan adik-adik. Nah, oh iya, sudah ada yang terima rapat belum? Sudah ada? Atau mungkin ada yang nanti bulan Januari? Semoga nilai rapotnya bagus-bagus ya. Ya, adik-adik yang sedang mengikuti sekolah minggu ini ada yang kelas 6 SD? Oh, tentunya ada ya. Kalau anak usia SD itu kira-kira umurnya berapa? 12 tahun. Ya, rata-rata anak SD yang kelas 6 itu umurnya 12 tahun. Nah, adik-adik, menurut ketentuan agama Yahudi, ya, anak laki-laki berumur 13 tahun sudah dianggap sebagai laki-laki yang dewasa dalam hal ketentuan agama. Makanya usia 12 tahun adalah usia persiapan untuk menjadi dewasa. Nah, biasanya mereka disebut anak-anak Taurat dan mulai belajar tentang Taurat dan peraturan-peraturan agama Yahudi. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yesus, Maria, dan Yusuf pergi ke Yerusalem. Yusuf dan Maria juga mengajak Yesus, seperti kebanyakan orang tua yang lain yang punya seusia yang sama itu diajak. Semua orang datang dari rumah mereka masing-masing adik-adik, dari kota-kota yang jauh datang berkumpul di Yerusalem. Jadi bisa kita bayangkan ya bagaimana ramainya situasinya karena banyak orang berkumpul di situ. Seperti kayak adik-adik mudik, pernah nggak yang mudik ya, di jalan tuh ramai sekali ya, macet jalannya ya. Nah, adik-adik, karena saking ramainya, akhirnya mereka terpisah adik-adik. Nah, Maria berpikir, Yesus pasti bersama dengan suamiku. Demikian juga sebaliknya Yusuf berpikir, tenang saja, Yesus pasti bersama dengan istriku. 3 hari kemudian dalam perjalanan pulang adik-adik, Maria dan Yusuf bertemu. Begitu ketemu, kagetlah mereka berdua adik-adik. Lalu sama-sama bertanya, "Loh, Yesus mana? Mana Yesus?" Yusuf dan Maria sama-sama menjawab ya adik-adik, "Loh, aku pikir Yesus sama kamu." Waduh, gawat ini adik-adik. Wah, kemudian mereka bergegas mencari Yesus. Mereka kembali ke Yerusalem. Berjalanlah mereka dengan buru-buru adik-adik ke Yerusalem. Mereka mencari Yesus kemana-mana, ke pasar, ke lorong-lorong. Akhirnya mereka menemukan Yesus di mana? Ada yang tahu? Di Bait Allah. Mereka terkejut adik-adik. Karena Yesus yang masih berusia 12 tahun dan terpisah dengan ayah dan ibunya tidak menunjukkan rasa takut. Ya. Wah,
Hebat ya Yesus ya. Umur 12 tahun, terpisah dari orang tuanya, tapi nggak takut loh Dedek. Ada nggak yang pernah terpisah dengan orang tuanya? Ya, ada yang tidak takut atau bahkan ada yang nangis. Nah, tapi Yesus tidak takut Dedek. Nah, mereka melihat Yesus sedang berdiskusi dengan para alim ulama, ya, dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, wah, hebat sekali ya. Yesus berani sekali ya berdiskusi dengan mereka. Ya, nah, ini sangat mengherankan adik-adik. Mengapa kok mengherankan? Yang pertama, karena anak-anak seusia Yesus pada waktu itu belum banyak punya pengetahuan tentang Taurat adik-adik. Yang pertama ya. Yang kedua, anak-anak seusia Yesus pada waktu itu tuh tidak boleh bergaul dengan orang dewasa. Ya, nah, mereka dianggap belum cukup umur dan belum cukup pintar. Yang ketiga, ya, anak-anak seusia Yesus pada waktu itu ya tidak cukup percaya diri untuk bisa berdiskusi dengan orang dewasa, apalagi para ahli Taurat. Tapi Yesus beda. Dia berani berdiskusi, dia berani bertanya, dia berani menjawab. Wah, luar biasa ya Yesus adik-adik. Nah, tentunya adik-adik harus belajar nih dari Yesus. Nggak boleh lagi takut. Kalau ditanya siapa yang mau berdoa, nggak ada yang berani. Ada yang bisa menjawab, nggak ada yang berani jawab. Siapa yang mau menyampaikan pendapat, diam saja. Nah, tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita firman, ayo kalian harus jadi anak-anak yang berani, percaya diri, ya. Dan apa? Belajar memiliki komunikasi yang baik. Nah, adik-adik, kita akan belajar, kita akan meneladani ya dari Yesus. Apa saja yang kita bisa belajar dan teladani dari Yesus? Yang pertama, nah, Yesus itu taat kepada orang tuanya. Ketika Yusuf dan Maria menyuruhnya atau mengajaknya untuk belajar tentang Taurat, ia taat, tidak menolak. Nah, jadi Yesus taat kepada orang tuanya. Harusnya adik-adik juga begitu loh. Kalau misalnya diingatkan, ayo ibadah anak, ayo sekolah minggu, nggak boleh marah. Taat sama orang tua seperti Yesus. Yang kedua, kita juga bisa meneladani Yesus dalam hal berani bicara di depan umum. Apalagi di depan orang dewasa. Harus berani menjawab, berani bertanya, berani menyampaikan pendapat. Ya. Harus percaya diri, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, milikilah keterampilan berkomunikasi. Ya, karena komunikasi itu adalah bekal yang sangat penting dalam menjalani hidup. Ya, supaya kita semua menjadi anak-anak yang dikasihi Allah dan sesama. Nah, 3 hal itu adik-adik. Mari kita teladani Yesus. Ya, mulai hari ini adik-adik jangan lagi takut bertanya, takut bicara, ya, tapi harus percaya diri bahwa kita semua anak Tuhan yang diberi kemampuan untuk itu. Nah, selamat hari Minggu, selamat meneladani Yesus. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami supaya menjadi anak-anak yang percaya diri, berani ya Tuhan, dan memiliki komunikasi yang baik. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka juga nantinya semakin dewasa, juga semakin dikasihi orang, dikasihi Allah, dan juga dikasihi oleh semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Tuhan memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini adalah dari Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Demikian ayat hafalan kita pada hari ini.
Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah, adik-adik, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah pada pagi hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan bahwa adik-adik sekolah minggu mengikuti ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Apabila sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Dan doa ini akan kami tutup seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.